setelah saya analisa ternyata ketika ada kompetitor berarti ada market di situ. Betul. Juga dengan pusat keramaian di sini ada Indomaret, ada Janji Jiwa dan ST Indonesia juga. Jadi untuk tempatnya juga strategis, dikelilingi sama perumahan dan untuk parkirnya luas. Karyawan kita itu karyawan Gen Z. Sebenarnya idenya juga banyak banget. Jadi kita memang didukung juga sama mereka. Kita baru buka 1 bulan, dari mana lagi mereka tahu kami. Gitu. Kalau bukan dari sosial media, bisa dibilang berpengaruh atau enggak, kemungkinan besar berpengaruh sih. Berimbas kepada omsetnya. Apakah sesuai ekspektasi atau lebih dari ekspektasi, Bu? Lebih sih, Pak. Wah, alhamdulillah, berarti ya. Nah ini kalau ditinggal sama sekali kan nggak ada yang di depan ya, Bu? Biasanya ini anak-anak suka ini standby CCTV. Ya? Oh, CCTV. Jadi kalau misalnya mereka lagi setrika, saya pasang CCTV, Bu, aman gitu. Jadi mereka mantau juga. Akhirnya biar bisa maksimal ya? Iya betul, karena kan nggak mungkin juga standby di depan aja. Terus ngapain nggak gitu. ngapa-ngapain gitu ya? Banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Manajemen hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Yes teman-teman, kita kali ini ada di daerah Serpong, di mana ini adalah tempat mitranya Apik Manajemen yang kesekian dan baru buka 20 Desember atau 22 Desember 2025. Bahwa laundrynya keren banget secara visual dari konten. Jadi teman-teman kalau pengen memahami apakah konten kita di sosial media, baik itu di Instagram, Facebook, dan sebagainya, bahkan ke YouTube, TikTok, dan sebagainya, apakah ngaruh terhadap omset? Nah, nanti kita akan ngobrol dengan ownernya, yang ternyata sudah beberapa kali overload, dan infonya baru 1 bulan, dia sudah mau nambah 1 stek mesin lagi. Jadi sebelumnya 4 stek, sekarang 5 stek. Akan seperti itu. Nah, seperti apa perjalanan bisnisnya? Apakah sepengaruh itu kontennya? Atau cuma sekedar konten aja? Atau ada pelayanan? Atau yang lainnya yang membuat omsetnya akhirnya luar biasa dan bisa penetrasi terhadap market? Teman-teman bisa lihat bahwa tadi kita nge-drone, kita bisa ngelihat survei perumahannya banyak banget. Terus di sebelah kiri kita juga banyak ruko-ruko. Sebelah depannya ada 2 laundry. Jadi ini ada laundry yang ketiga di daerah sini. Dan laundry yang di depan sana kita juga sudah evaluasi, kita sudah cek kompetitor, SWOT analisasinya juga kita cek seperti apa, dan akhirnya kita membentuklah Homey Wash yang ada di sini. Jadi kita akan ke dalam, melihat tampilannya seperti apa, dan kenapa market yang datang di sini kelihatannya market kelas A dan kelas B. Market kelas A dan kelas B. Detailnya kita akan ngobrol dengan ownernya. Masuk ke dalam ya, yuk. Yes, oke. Nah. Selamat datang Bapak. Siap, terima kasih Bu. Ya, ini adalah ownernya teman-teman. Kita langsung ketemu di depan layar kita. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan karena sudah ada di depan layar, boleh kenalan dulu aja dengan Ibu siapa, kenapa bisnis laundry, mulai kapan dan sebagainya. Boleh, silakan. Siap. Saya Clara Sinta Oktaviani dari Homey Wash Serpong, Tangerang Selatan. Kenapa bisnis laundry ya Pak? Yes, boleh langsung disampaikan aja. Kenapa bisnis laundry? Merupakan sebenarnya ini bisnis pertama kami. Awalnya mikir apa ya bisnis yang cocok untuk saya dan untuk bisnis yang dibutuhin banyak orang nih Pak. Kebetulan saya akhirnya nemuin kayaknya bisnis laundry juga cukup menjanjikan. Dan jodohnya lagi ketemu Apik Manajemen, semakin yakin akhir tahun kemarin kita buka. Gitu sih, Pak. Ternyata buka laundry karena melihat kebutuhan. Jadi melihat bisnis berdasarkan kebutuhan. Karena ada teman-teman yang melihat bisnis, ada yang memang hiburan, ada mungkin tempat nongkrong, kafe, ada juga kebutuhan. Nah, beliau dari segi kebutuhan. Sebenarnya background-nya apa sih, Bu? Untuk background-nya saya karyawan. Karyawan ya, beliau masih aktif karyawan bersama suaminya juga masih aktif karyawan, bener ya Bu? Betul. Ya saya langsung sampaikan aja. Biar tahu, jadi masih aktif ya sebagai karyawan ya. Nah teman-teman ada yang nanya pastinya,
Mas Apik, cari bikin konten yang masih aktif karyawan, bagaimana cara ngelolanya dan sebagainya. Nah, ini beliau, Bu Clara, juga masih aktif. Dan terima kasih atas waktunya, Bu Clara, dengan kesibukannya. Beliau masih bisa hadir di sini. Jadi Ibu kan sudah berpikir bahwa mau bikin laundry. Betul. Sebelumnya apakah ada pikiran untuk bisnis yang lain? Sebenarnya untuk bisnis yang saya pikirkan itu bisnis, balik lagi ke kebutuhan banyak orang. Pikirnya kalau nggak bisnis laundry, bisnis kos-kosan. Oh, mantap. Karena saya mikir kalau F&B itu lebih ke selera. Selera saya belum tentu sama dengan selera yang lainnya. Yeah. Kalau untuk yang viral saya takut nggak jangka panjang, karena saya mikirnya yaudah kebutuhannya semua orang pasti akan ambil gitu sih Pak. Oke, akhirnya laundry ya, nggak jadi Betul. kos-kosan. Nggak jadi. Dan akhirnya memilih di sini. Lokasinya kan ini bagus banget, Bu. Tadi saya review, lokasinya yang pertama adalah depannya ada Indomaret, terus tadi dari drone kita juga melihat banyak perumahan. Terus ada 2 kompetitor yang keren-keren. Mesinnya juga banyak, tampilannya mirip seperti ini ya. Nah itu gimana, Bu? Pemilihan lokasinya gimana? Terus sempat gentar atau tidak? Biasanya kan, aduh bisa menang nggak ya? Misalnya kayak gitu. Boleh? Untuk awal penentuan tempat di sini sih jujur agak minder karena 2 kompetitor ya Pak ya. Yes. Cuman balik lagi setelah saya analisa ternyata ketika ada kompetitor berarti ada market di situ. Betul sekali. Jadi bismillah kita coba di sini dan kebetulan juga dengan pusat keramaian di sini ada Indomaret. Saya boleh sebut samping? Yes, ada boleh. Janji Jiwa dan ST Indonesia juga. Janji Jadi Jiwa. untuk tempatnya juga strategis, dikelilingi sama perumahan dan untuk parkirnya luas dan tanpa biaya juga sih untuk parkirnya. Kita akan lihat areanya dulu. Di sini di belakang saya ada mesin-mesin. Ini 4 mesin pengering LG Giant Max komersial sama mesin cucinya pakai LG washer 20 kilo ya. Ini yang LG rumahan. Warnanya keren. Warnanya keren. Ini LG yang terbaru nih, tipe terbaru nih untuk yang rumahan. Kenapa Bu milih mesin ini, Bu? Apakah sama salesnya langsung direkomendasikan ini atau gimana? Atau Ibu review dulu sebelumnya? Kalau jujur iya, karena langsung direkomendasikan untuk yang komersial ini. Siap. Selain untuk dari segi panasnya, durability-nya juga lebih tahan. Nah sekarang washernya pakai LG. Washernya pakai LG 20 kilo rumahan. Meskipun washer LG ini nggak ada garansi, tapi Ibu tetap milih ini ya, Bu? Betul. Betul ya? Karena durability. Betul. Sudah selesai, ini lampu CCTV. Di sini ada meja lipat, Bu. Ini gimana, Bu? Nah, di sini ada laundry self-service juga? Untuk di 2 kompetitor kami kebetulan belum ada layanan self-service. Oh, karena kompetitornya tidak ada layanan self-service. Betul. Akhirnya di sini dibuka layanan self-service juga. Oke, jadi teman-teman, di sini laundry-nya hybrid. Bisa full service dilayanin, bisa juga self-service. Nah, self-service rata-rata bisa berapa banyak? Ini saya nanya self-service dulu deh. Self-service bisa berapa banyak, Bu, di sini? Rata-rata. Kita hitung yang bulan kemarin aja ya, Pak. Yes. Untuk yang bulan kemarin hampir 600 slot. 600 lot. Sangat 600 lot. Iya. Cuci dan keringin. Iya. Keren. Total seluruhnya. Total 600 lot. Berarti rata-rata per hari bisa banyak berapa? 40, 50 gitu bisa per hari? Sebenarnya terbagi sih. Mungkin di weekend akan lebih banyak. 50, 40. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari 20 itu kayaknya udah minimal sih, Pak. Oh, minimal 20 lot sehari untuk laundry self-service-nya, teman-teman. Jadi bisa maksimal di 50 lot sehari, biasanya di hari Sabtu Minggu. Sabtu ya? Minggu, betul. Sabtu Minggu. Pernah berjejer sini, Pak. Iya? Panjang, jadi waiting list. Nunggu Mbak kabarin ya. Oke. Mereka saking, tapi mereka sabar nunggu. Mbak kabarin ya kalau udah, ya udah. Oke, sampai akhirnya berjejer di sini, sampai ada juga yang berantem. Kan itu saya dulu, ini dulu. Kayak seru deh. Di belakang saya sudah ada syarat ketentuan dan price list, teman-teman. Price listnya kita bisa lihat di sini. Cuci setrika wangi 2 hari 8.000. Harga laundry kilonya 1 hari 10.000. Setrika wangi 6.000 sama 7.000, sama cuci aja kering aja. Ini laundry self service, ini full service. Jadi udah langsung kelihatan. Cuci aja 7 kilo 10.000. 30 menit ya, Bu? Ya. Bener ya? Udah disetting seperti itu. Sama kering aja, berarti ngeringin aja. Itu 7 kilo 10.000 40 menit. Betul. Pernah nggak kering, Bu? Jarang sih, Pak. Jarang, pasti kering ya? Pasti 40 menit. kering. Wih, keren sekali. LG lagi. Sebelahnya kita ada deterjen. Nah, ini bagus nih, weh. Ada Mas Sandi di sini. Weh, trainernya Sandi ya, Bu? Betul, Mas Sandi. Sandi luar biasa, senior kita itu Sandi. Dan ini di sini ada Slick Baby sama Rinso. Deterjennya langsung dibikin seperti ini, sudah pakai gelas takar, teman-teman, gelas takar.
Dan ada speed juga, disembunyikan speednya nggak kelihatan. Nih pakai sped. Nah, ini lebih maksimal nih. Iya, betul, bisa Pak. kedorong semua kalau pakai sped. Selanjutnya ada dispenser, terus ada apa lagi? Oh, bisa minum gratis. Itu free untuk pelanggan self service, Pak. Oh, self service. Pelanggan yang nggak self service boleh kan minum? Boleh juga. Oh, boleh ya. Nggak bisa. Untuk self service, full service, minum Boleh, disediakan. Keren. Oh, Mimos tempatnya nyaman, ada AC-nya, bisa self service dan bisa minum gratis. Jangan ke sebelahnya, dikasih es juga enak. Tapi banyak yang kira ini jus jambu, Pak. Selanjutnya kita boleh ke sini Bu. Ini di sini ada yang luar biasa lagi. Mungkin laundry kompetitornya nggak punya. Yang namanya LG Styler. Satuannya luar biasa. Ini yang sering dipamerkan di kontennya, teman. Wush, kosong ya. Belum ada isinya. Wow, wangi tapi baunya. Wangi, keren. Gini Bu, kan kita sekarang membahas tentang konten ya. Ibu ini kan kontennya bagus banget nih. Saya lihat, terus kadang nggak perlu ngetek saya aja, tiba-tiba saya reshare aja. Karena menginspirasi saya kadang kan gitu. Sempet waktu pas lagi lihat-lihat, scroll, oh ini bagus nih. Oh bisa di-share, ya udah langsung share story-nya. Itu konten dari mana Ibu? Apakah memang Ibu bikin sendiri kontennya atau seperti apa? Untuk konten sebenarnya dari sendiri sih, Pak. Sendiri, Iya, oke. karena kebetulan karyawan kita itu karyawan Gen Z. Oh, Gen sebenarnya Z. idenya juga banyak banget. Jadi kita memang didukung juga sama mereka. Dan ya udah kita eksekusi, aku editing, ya udah post. Oh gitu ya? Iya, kadang juga konsepnya dari aku, mereka eksekusi, ini Bu videonya gitu. Oh, oke. Kalau saya, karena gengsinya nggak banyak, saya dibantu itu. Tim kreatif. Oh, Kreatifnya Cimera. Cimera, terima kasih. Ibu nggak pakai Cimera? Cimera Nggak pakai juga Oh, masih dong. pakai ya? Pakai. Oh, Cimera. Oke, teman-teman ternyata dibantu juga oleh Cimera untuk membantu untuk bikin kontennya juga. Betul. Oke, kita sambil lihat ke sini teman-teman. Nah, di sini ada keranjang, terus di sini ada ruang kasir. Ibu boleh ke sini. Nah, ini keranjang, terus ini ada parfum-parfumnya teman-teman. Saya kasih tips ke beliau tadi, sebaiknya namanya pakai nama orang aja. Nama samaran. Nama samaran. Andi, Jono, itu nggak apa-apa ini. Atau Rose, Jenny, ya, Blackpink. Bisa. Kenapa? Karena saya kasih tips juga untuk teman-teman, kadang di kelas saya Fundamental Business Laundry, ini salah satu rahasianya laundry sebenarnya, parfum itu teman-teman. Saya mengedukasi teman-teman bahwa untuk parfum itu sebaiknya memang ya nggak ditunjukin, ini parfumnya brandnya apa, sebaiknya gitu. Karena ini rahasia. Saya udah bercerita ke Bu Clara tadi, atau di kelas saya biasanya saya bercerita bahwa pada waktu saya bangun laundry awal, untuk mengetahui kompetitor saya yang paling kuat pakai parfumnya apa, saya sampai ngerisetnya butuh hampir setahun. Sampai baru saya tahu, oh parfumnya pakai ini. Itu pun biasanya saya tes fragrance-nya, maksudnya aromanya, kandungan parfumnya seperti apa dan sebagainya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa parfum sangat berpengaruh teman-teman. Dan saya bisa bilang 80%, hampir 90% pelanggan kita itu first impression-nya ada di parfum. Pada waktu dibuka packingnya Bu, itu mereka merasakan, parfumnya beda dari yang lain. Apalagi laundry biasanya kan parfumnya ya itu aja ya. Kalau nggak merek A, B, C ya itu aja. Tapi coba kita bikin pembeda. Makanya kenapa kami sendiri sering edukasi pakai parfum yang kayak gini loh, yang kayak gini biar beda dengan yang lain. Bisa jadi ciri khas. Ya, Homey Wash ciri khasnya apa? Kalau parfumnya sekarang ada 4, suatu saat parfumnya sisa 2 atau mungkin cuma 1 aja. Buat jadi identiknya apa? Identity, ya. Memang secara edukasi bahwa parfum kalau terlalu lama sering dengan parfum yang sama, misalnya mereknya P ini sampai sebulan 2 bulan, nanti akhirnya orang banyak yang tiba-tiba kok nggak bau lagi ya parfumnya. Okay. Makanya itu perlu refreshment. Nah makanya kenapa per 2 minggu atau per sebulan ganti parfumnya. Tapi yang nggak beda jauh, jadi biar pelanggan ini. Jadi biar pelanggan langsung refresh, karena parfum ini itu nge-save atau tersimpan di dalam otak Bu, di dalam saraf. Jadi mereka akan ingat. Makanya kita pun kalau baru masuk kadang wangi banget, kadang nggak wangi. Ya itu karena kita udah terbiasa mencium itu baunya. Nah, saran saya parfum bisa diubah per 1 bulan atau per 2 minggu. Biar pelanggan dapat refreshment, biar nggak mereka, kok nggak ada parfumnya lagi ya saya gitu. Nah tadi kita melanjutkan lagi tentang konten Bu. Apakah konten ini sangat berpengaruh terhadap omset Bu? Bisa dibilang mungkin iya sih Pak. Iya, oke. Karena kita baru buka 1 bulan, dari mana lagi mereka tahu kami gitu kan. Okay. Kalau bukan dari sosial media,
Gak cuma sosial media, nanti untuk sosial media pun kita repost ke status WhatsApp. Yang mana status WhatsApp pasti kan nomornya sudah di-save sama pelanggan-pelanggan gitu. Betul. Jadi mungkin bisa dibilang berpengaruh atau enggak, tapi kemungkinan besar berpengaruh sih. Yes, berimbas kepada omsetnya yang luar biasa. Apakah sesuai ekspektasi atau lebih dari ekspektasi, Bu? Lebih sih, Pak. Wah, alhamdulillah berarti ya. Iya, alhamdulillah. 1 bulan. Lebih dari ekspektasi. Dan laundry-nya langsung boom, satuannya banyak ya Bu ternyata. Betul. Berapa banyak Bu biasanya kalau satuan? Kalau saya hitung per bulan Januari kemarin hampir 400 sih Pak. 400 pieces ya, baru buka sudah 400-an pieces. Berarti udah lebih dari 10, berarti bisa sekitar ya 13-12 pieces per hari. Betul. Keren. Self-service-nya juga udah banyak tadi. Sampai berapa Bu? 600 ya? 600 per bulan. 600-an cycle ya. Keren. 600-an load. Luar biasa, saya harus belajar banyak dengan beliau yang luar biasa ini. Saya harus belajar ke Bapak. Terus kita lihat di sini teman-teman, instalasinya. Oke. Nah, instalasinya dari tim Apik Manajemen bekerja sama dengan Everio. Nah, jadi ini kan ada garansi ya Bu, untuk instalasi. Betul. Garansi 1 bulan, jadi Ibu selalu harus cek kualitas instalasinya, terus nanti cara maintenance-nya gimana, itu bisa nanya Bu. Kita masuk ke area sini boleh Bu? Silakan. Silakan, mari. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke area setrika, ini apa Bu ini Bu? Cucian kotor apa bersih atau gimana Bu? Cucian kotor, jadi ini area sortir Bapak. Sortir dan spotting sebelum masuk ke mesin. Oke, jadi disortirnya di sini. Kelihatan banget di depan bersih ya? Betul, itu yang memang kita ingin cerminkan ke customer. Kalau misalkan homey wash ini memang kerasa homey gitu Pak. Karena kan dari kata homey sendiri. Yes. Homey banget. Akhirnya nggak diliatin kalau cuciannya di belakang banyak banget teman-teman. Sepatunya ada berapa pasang untuk dilihat ya? Terus ada helm. Wow, banyak banget. Ini satu pelanggan nih kayaknya. Satu pelanggan. Satu pelanggan. Jadi udah dipisah-pisahkan pelanggannya. Terus ini sudah ada rak juga. Rak tambahan ya. Oke, kita akan masuk ke area setrika. Ini ada toilet, nyaman. Ini untuk cowok aja ini. Umum Pak tapi. Ini areanya mulai anget teman-teman. Oke, ini area setrika. Setrikanya tempatnya ada 2 tempat meja setrika, 1 tempat untuk meja lipat. Oke, nah ukuran rukonya berapa Bu total ini? 4,7 kali 15. 4,7 kali 15. Makanya luas banget teman-teman rukonya, 2 lantai ya. Betul. Ada AC di depan. Tapi karena ini ada ruang setrika, ada kipas angin 2 sama exhaust fan 1, AC-nya ademnya kesedot di sini. Ya kayaknya gitu ya. Seperti itu. Nah ini setrikanya, oke, timnya ada 2. Timnya total ada berapa Bu? Ada 4 Bapak. Total ada 4. Oke. Pakai Kenzo boiler, full otomatis. Nah kemampuan tukang setrikanya per hari bisa berapa banyak Bu di sini? Untuk per hari sebenarnya kalau mereka itu kejarnya bukan ini sih Pak, bukan per kilo, tapi lebih ke yang besok selesai, hari ini harus selesai semuanya. Iya, betul. Okay. Mereka inisiatif nempel di situ. Jadi dengan caranya mereka di luar dari update di produksi, mereka juga ada reminder sendiri. Gitu. Jadi mereka juga ngupdate produksi, aplikasi produksi udah langsung jalan ya? Betul. Oh keren. Nah ini yang mengerjakan, timnya apakah sendiri-sendiri? Maksudnya nyuci ada sendiri, tukang setrika ada sendiri, kasir ada sendiri, atau semuanya nyambi Bu? Bisa semuanya? Balik lagi apa, karena baru 1 bulan buka, jadi kita sistemnya rolling aja sih Pak. Karena kita mengharapkan semuanya bisa di semua pekerjaan, semua bagian. Jadi ketika memang sedang disortir atau sedang diproduksi, siapapun bisa jadi kasir. Oh, mantap. Tapi setiap harinya pasti akan ada bagian kasir siapa, produksi siapa, dan sortir satuan siapa. Mantap, keren. Nah ini kalau ditinggal sama sekali kan nggak ada yang di depan ya Bu? Biasanya ini anak-anak suka ini standby CCTV. Ya? Oh, CCTV. Jadi kalau misalnya mereka lagi setrika, saya pasang CCTV Bu aman gitu. Jadi keren. Mantau juga di CCTV HP-nya. Tips yang bagus. Tips yang bagus. Akhirnya biar bisa maksimal ya. Iya betul, karena kan nggak mungkin juga standby di depan aja. Terus ngapain, nggak gitu. ngapa-ngapain gitu ya. Dan mereka kan juga ada akses CCTV, jadi bisa akses. Bisa akses. Iya. Mungkin bisa ditambahin ada suara Bu, ting-kling gitu lah. Oh iya benar Pak, bisa, pas ketika pas buka ya. Iya. Itu juga biar langsung dengar. Tapi kalau ini suaranya ini aja kenceng banget, ting-klingnya di sana nggak denger nanti. Salah satu konten yang dibangun sama Homey Wash juga salah satunya melihat dari Kota Laundry juga. Keren. Selain konten juga kita
mengadop dari promo harian. Jadi Oke. promo harian itu sebenarnya yang kita ambil itu satu ya Pak, tentunya melebarkan sayap target marketnya. Betul. Yang kedua kita mau bikin Google review kita secara organik sih Pak. Jadi customer yang akan klaim promo harian itu belum bisa klaim kalau belum follow Instagram kita dan isi Google review. Mantap. Gitu. Berjalan Jadi, Bu ya? Berjalan. Jalan Dan dengan maksud saya ketika Google review itu terjalan secara organik dan feedbacknya dapat banget sih Pak. Oke, jadi dapat masukan-masukan, Iya, dapat iya, Ada membership juga Bu? Ada. Ada membership juga ya di Iya, sini? ada bronze, silver, sama gold. Oke, oh iya, ada antar jemputnya juga teman-teman. Iya, terjemput juga. Terjemput sampai 2 km gratis, kalau 2-3 km minimum order 50.000. Oh keren, standarisasinya Apik Management biasanya seperti itu. Jadi no freelance. Ya tetap kelihatannya free, tapi ada minimum order dan minimum ordernya bukan berdasarkan kilogram, tapi rupiah. Karena satuan kami sebaiknya banyakin satuan cuciannya seperti itu. Kita belum nanya tadi, kenapa namanya Homey Wash? Jadi Homey Wash ini dari kata homey Pak. Oke. Ya, kita mau kasih pengalaman customer itu laundry yang nyaman tentunya. Homey banget. Dan sesuai tagline kami, every wash feels like home. Makanya Oke. sengaja kita buat desain ruangannya memang senyaman ini ya banget. biar orang yang cuci di sini memang kayak seperti di rumah. Gak perlu khawatir berlebih, juga tempatnya nyaman, dan selain untuk customer juga kita mau buat rumah kedua aja sih untuk karyawan-karyawan kami. Oh asik, rumah kedua untuk karyawan. Betul, karena kita. tanpa karyawan juga gak akan Bisa menjalankan ini semua Iya, dengan baik betul, ya. Pak. Siap. Nah yang kedua, yang pertanyaan titipan adalah kenapa memilih Apik Management Bu? Pertanyaan titipan. Business laundry kan banyak orang mungkin yang nonton pun udahlah buka sendiri aja deh, ngapain sih pakai manajemen segala dan sebagainya. Ada ya orang yang berpikir gitu, lebih irit lah kalau buka sendiri, nanti kalau ikut pelatihan aja deh dan sebagainya. Nah menurut Ibu gimana Bu? Balik lagi ya Pak, ini bisnis pertama kami. Oke, betul. Ya, saya menghindari trial and error. Siap. Awalnya itu juga sempat cari-cari, nemu beberapa selain Apik Management, cuma Baik. setelah saya filter, kayaknya Apik Management sih. Wah siap. Apa Bu, yang menjadi keunggulannya apa menurut Ibu? Gak usah lihat lah saya, gak usah lihat Oke, saya. Tanpa menyebut yang samping ya Pak, saya pernah membandingkan memang untuk yang satunya lagi tuh lebih murah paketannya. Oke. Cuman dari saya lihat komposisi ke bawahnya itu mereka nggak memerhatikan komponen apa ya dari segi mereka melegalkan aja kalau pakai Oh, gasnya gas 3 kilo nggak apa-apa. Terus masalah saya konsultasi kalau misalnya perizinannya gimana, untuk laundry binaannya perlu daftar NIB atau enggak. Kayak mereka nggak begitu concern sama itu. Sama saya bandingkan ke Apik Management ya memang seharus selengkap itu ketika ingin memulai bisnis gitu. Jadi ketika saya mau memulai bisnis juga nggak mau yang coba-coba dan gimana-gimana, jadi langsung ke Bapak. Wah siap. Terima kasih. Jadi teman-teman memang benar. Jadi di luaran sana kalau paket usaha banyak banget. Bahkan jebolan dari Apik Management, trainer-trainernya ada yang buka manajemen sendiri ada Bu. Ada. Tapi ya gimana pun juga itu pilihan, silahkan. Ya teman-teman juga silahkan pilih. Untuk teman-teman yang mau buka pun juga sama. Ada pertimbangan di mana kalau beliau tadi kan baru pertama, jadi nggak mau trial error, ya benar. Dengan Apik Management kita udah hampir 700 titik. 4 tahun atau 5 tahun terakhir yang sudah kami buka di seluruh Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman kami tingkatkan terus. Ya mudah-mudahan Ibu juga semakin semangat nanti membangun bisnisnya. Saya welcome terus. Di Apik Management kan pastinya ada tim after sales ya Bu. Silahkan dikontak, itu free. Kita tidak ada bagi hasil, tidak ada royalty fee. Silahkan Ibu diskusi nanti dengan after sales kita dan sebagainya. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada yang mau disampaikan dulu? Harapannya untuk Homey Wash bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Lebih level up lagi kayak Apik Laundry dan laundry-laundry hebat lainnya. Yes, dan untuk teman-teman yang berencana buka bisnis laundry, ini saatnya sih. Karena menurut saya bisnis laundry ini cukup menjanjikan dan jangan lupa pakai Apik Management. Wih, terima kasih udah diiklankan. Dan jangan lupa yang nonton subscribe ya teman-teman dari YouTube ini. Banyak banget teman-teman yang sudah dapat manfaat setelah nonton YouTube Apik Primadia, DM di Instagram saya banyak banget ucapan terima kasih dan sebagainya. Saya juga terima kasih banyak teman-teman sudah setia dengan kita untuk nonton ini dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditutup kita akan kasih bingkisan. Oke teman-teman, jadi kita akan memberikan bingkisan dari Unilever Super Pro.
Jadi bukan Rinso tapi Super Pro. Ibu terima dulu, silahkan. Berat nggak Bu? Enggak. Main berat ya Bu. Terus ini dari Resik Supermarket Laundry. Nah, di Resik Supermarket Laundry ini juga barangnya ada beberapa barang termasuk, nah, Untuk ada maintenance ya Pak? Yes, washing machine cleaner. Oh iya sorry, WMC, washing machine cleaner. Terus ada apa nih? Wah ada voucher Bu, kalau mau belanja di Resik Bu, 200.000. Nggak gede sih, banyak, tapi Bapak. lumayan. Jadi Ibu kalau belanja dan ini ada home delivery, jadi aman ya Bu. Jadi kalau Ibu nggak usah perlu datang ke tokonya Resik. Betul. Jadi Kebetulan Ibu juga langganan Resik setiap hari Kamis kesini. Oh, Kemis ya? Iya, home Oke, delivery. siap. Siap. Terima kasih atas Siap. waktunya. Ini silahkan diterima Iya, Ibu. Bapak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Clara dari Homiwas. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Iya, Bapak. silahkan.